Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sampai pada bait kedua. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu mari kita buka dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah dan Al-Ikhlas 3 kali. Kita sempurnakan dengan salawat amrik. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Qala musannif kitab Nazam Hidayatul Adhkiya Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afada alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Jazuli, penyusun kitab Dalailul Khairat, menyebutkan hadis bahwa mukmin sejati adalah orang yang mencintai Allah. Dia dikatakan mencintai Allah apabila ia mencintai Rasulullah. Artinya, cinta sejati kepada Allah hanya bisa diraih dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kenapa kita harus bersolawat? Karena kita mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah. Nabi kita diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah. Salah satu ayat Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau Muhammad benar-benar memiliki kepribadian yang agung. Ini satu bentuk penghormatan, satu bentuk pengagungan Allah, pujian Allah kepada Nabi kita. Nah, kita mengagungkan Allah, hormat takzim kepada Allah. Allah menerima kalau kita juga mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Orang yang diagungkan oleh Allah. Orang yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hormat takzim, memuliakan seseorang, ini jangan karena ABCD-nya. Jangan karena orang itu pangkat. Jangan karena orang itu berduit, orang kaya, dan seterusnya. Kita memuliakan seseorang. Misalkan kita memuliakan ulama. Kita memuliakan orang alim. Karena orang alim itu dimuliakan oleh Allah. Ulama itu dimuliakan oleh Allah. Nah, kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi Nabi. Nabi itu orang yang diagungkan oleh Allah. Maka kita harus hormat ta'zim. Mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat bahwa bersolawat kepada Nabi, hukumnya wajib. Berarti ketika tidak bersolawat berdosa. Minimal bersolawat adalah sekali atau dalam sehari semalam itu
10 kali. Karena 9 kali. Jadi di dalam sholat kita ada duduk tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Nah, kemudian di subuh kita cuma sekali. Di selain subuh 2 kali. Nah, minimal itu. Jika di dalam sholat saat tasyahud kita tidak bersolawat kepada Nabi, ya sholat kita tidak sah. Minimal redaksi pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang lengkap ya sebagaimana di tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, la sholata liman lam yusolli ala nabi. Tidak sah sholat seseorang yang tidak bersolawat kepada Nabi. Setelah kita bersolawat kepada Nabi, dalam nadom ini kemudian Syekh Zainuddin juga mengarahkan kepada keluarga beliau. Ini teksnya tadi. Tsumma sholatu ala Rasulil Mustafa wal ali. Keluarga beliau. Maksah bin Watuba'in bilah. Nah, siapa alun Nabi, keluarga Nabi itu? Para ulama antara kata Ali Muhammad, Hamzah, dengan ahli, alun Nabi, keluarga Nabi, dengan alul bait Nabi, ini semuanya secara banyak yang kemudian sepakat sama. Nah, siapa keluarga Nabi? Ada 4 pendapat ulama soal siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi. Yang pertama, keluarga Nabi adalah mereka yang tidak boleh menerima sedekah dan zakat. Ini garis keturunan langsung. Jadi Nabi berikut keluarga beliau dan anak keturunan beliau diharamkan menerima sedekah dan zakat. Yang kedua, siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi adalah keturunan dan istri-istri beliau. Ini keluarga Nabi. Ahlul Bait yang harus kita hormati dan kita cintai. Sebagaimana Nabi mencintai mereka, kita pun harus mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh Nabi kita. Yang ketiga, keluarga Nabi adalah para pengikut beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa saja yang ittiba kepada Nabi, mengikuti Nabi, beliau keluarga Nabi. Ini benar-benar mengikuti, tidak ikut-ikutan. Dan yang terakhir, keluarga Nabi adalah orang-orang yang bertakwa dari kalangan umat Nabi. Nah, para ulama sebagian besar berpendapat bahwa yang dimaksudkan keluarga Nabi adalah ini di nazam ini, juga di teks-teks sholawat dan lain sebagainya. Mereka adalah para pengikut beliau sampai hari kiamat. Makanya di teks nazam tadi, watuba'in bilah. Ini disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, juga Jabir bin Abdullah. Kemudian ini juga oleh mayoritas para pengikut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang ketiga ini diunggulkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Jadi yang dimaksud keluarga Nabi adalah para pengikut beliau sampai hari kiamat.
Mereka-mereka yang benar-benar mengikuti Nabi dalam banyak hal, sifat, akhlak, dan seterusnya beliau. Yang terakhir, sholawat ini juga untuk para sahabat. Nah, sahabat ini, siapa sahabat itu? Sahabat adalah orang-orang yang pernah berkumpul bersama Nabi dan beriman. Jadi tidak hanya berkumpul, tapi ada saat beriman kepada Nabi. Itu bisa dicek di kitab Al-Yaqut An-Nafis. Mereka-mereka yang menemani Nabi, mereka-mereka yang hidup sezaman dengan Nabi dan beriman kepada Nabi, merekalah para sahabat-sahabat Nabi. Mengenai berapa jumlah sahabat Nabi, ada perbedaan pendapat di karangan para ulama. Ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 160.000. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat ini tentu haruslah disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Ketika kita bersholawat, hendaknya kemudian kita menyertakan pula rasa cinta kita kepada Nabi, rasa pengagungan kita kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau fid dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-sadiqin as-siddiqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.